Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini topik pembahasan kita cukup menarik, yakni Yesus Kristus adalah pendusta. Hal ini ada hubungannya dengan keselamatan. Karena ada dua pandangan dalam kehidupan Kristiani tentang keselamatan. Pandangan yang pertama adalah bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak dapat hilang, atau sekali selamat ya tetap selamat. Tetapi ada pandangan yang kedua, berpendapat bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus itu dapat hilang atau bisa hilang. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas hal ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kelompok yang kedua ini berpandangan dan berkesimpulan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bisa hilang. Mari kita akan baca dan simak ungkapan-ungkapan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Baik, mari kita fokus kepada pandangan yang kedua, yaitu pandangan bahwa keselamatan itu dapat hilang. Mengapa kita tidak membahas pandangan pertama? Karena dengan membahas pandangan kedua ini, maka pandangan pertama akan terjawab dengan sendirinya. Pertanyaan besar atau pertanyaan mendasar adalah, bagaimana kelompok ini berpandangan dan berkesimpulan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bisa hilang. Mari kita baca dan simak ungkapan-ungkapan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita baca Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-29, yang bunyinya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Dari ketiga ayat ini ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi. Yang pertama, Yesus Kristus katakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Domba adalah analogi bagi orang Kristen, bukan orang yang beragama Kristen. Sebab orang Kristen dengan orang yang beragama Kristen adalah dua hal yang berbeda, bagaikan langit dan bumi, bagaikan timur dan barat, dan bagaikan utara dan selatan. Tidak dapat bertemu. Mau dibuat seperti apapun tidak akan pernah sama dan tidak akan pernah bertemu. Mengapa demikian? Karena orang Kristen adalah pilihan Allah, atau orang-orang yang dipilih, atau orang-orang yang terpilih, disebabkan karena mereka dengar-dengaran sama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berdalih
dengan argumentasi mengenai kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebagai pimpinan mereka atau sebagai gembala mereka. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka mau mendengarkannya. Sedangkan orang yang beragama Kristen adalah bukan pilihan Allah, tetapi karena legalitas hukum. Ya, karena mereka diharuskan untuk beragama, maka tidak ada pilihan lain. Itu merupakan sebuah kewajiban, keharusan. Kalau tidak, ya maka mereka akan ditolak sebagai warga negara. Nah, orang-orang seperti ini tidak pernah taat karena mereka tidak punya pilihan itu. Mau atau tidak mau, mereka harus menerima hal itu. Itulah sebabnya mereka selalu melanggar hukum yang mereka sendiri tidak pernah memilih untuk itu. Mereka tidak pernah mau mendengar. Inilah yang Yesus Kristus analogikan sebagai kambing dan domba. Di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-32, Tuhan Yesus katakan begini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Atau analogi ilalang di tengah gandum, seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang kedua, Yesus katakan, "Aku mengenal mereka." Di sini saudara, Yesus katakan dia mengenal mereka, yaitu domba-domba itu atau orang-orang Kristen itu. Mereka dikenal oleh Yesus, tetapi ilalang dan gandum tidak dikenal oleh Yesus. Kita bisa bandingkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23 yang bunyinya, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?' Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Jadi walaupun mereka beragama Kristen, tapi Yesus katakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Bahkan bernubuat, melayani, melakukan banyak hal. Tetapi Yesus katakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Jadi saudara dan saya tidak bisa bangga jadi orang yang memiliki KTP di mana ditulis di situ besar-besar agamanya adalah Kristen. Karena kalau saudara bukan domba, tapi saudara adalah kambing, saudara bukan gandum, tapi saudara adalah ilalang, maka Yesus katakan, "Tidak pernah aku mengenal kamu. Enyahlah kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Ketiga saudara, Yesus katakan, "Mereka mengikut aku." Yesus mengatakan domba-domba yang suka mendengarkan apa kata Yesus dan yang dikenal oleh Yesus tadi mengikut dia. Dengan kata lain, hanya mau taat sama Yesus.
Tidak banyak dalih, tidak banyak argumentasi. Tidak banyak bertanya ini dan itu. Selamat atau tidak? Hilang keselamatan atau enggak? Pokoknya ikut kemanapun Yesus pergi. Atau dengan kata lain, taat saja kepada Yesus. Mengikut aku juga artinya hidup seperti Yesus Kristus hidup. Itulah domba atau orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya hidup seperti Kristus hidup. Jangan katakan orang Kristen, tetapi kelakuannya adalah kelakuan iblis dan roh jahat. Keempat, Yesus katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yesus katakan mereka menerima hidup kekal dari Yesus. Dan mereka pasti tidak binasa. Jadi Yesus katakan bahwa ia memberikan hidup kekal atau keselamatan. Sehingga mereka tidak binasa, artinya tidak masuk di dalam neraka, tidak dihukum dalam api neraka selamanya. Artinya pasti selamat masuk surga selamanya. Kelima, Yesus berkata, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan dilanjutkan, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mengapa? Karena dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Siapapun, apapun, tidak bisa merebut mereka dari tangan Yesus dan Bapa. Jadi Yesus sedang mengatakan penjagaan akan keselamatan para domba-domba. Begitu kuat dan ketatnya. Bagaimana mungkin keselamatannya bisa hilang? Yesus katakan tidak akan pernah binasa selamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut mereka. Kalau ada yang bisa merebut mereka dari tangan Yesus, berarti tidak selamat. Siapa bisa merebut mereka dari tangan Yesus? Kalau bisa direbut, berarti Yesus lemah. Yesus tidak kuat. Bapa tidak kuat, Bapa lemah, Bapa letoi. Bagaimana bisa keselamatan direbut dari tangan Yesus? Ini kan konyol namanya. Jadi pikiran kita perlu untuk direview kembali. Dicuci dengan api Roh Kudus. Supaya bersih. Mengerti kehendak Allah. Mengerti kekuatan Allah. Mengerti perlindungan Allah. Jadi jikalau ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus atau keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu bisa hilang, mereka tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pendusta besar. Karena Yesus Kristus katakan keselamatan yang dia berikan itu bersifat kekal. Dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangannya maupun tangan Bapa, termasuk iblis dan roh-roh jahat sekalipun. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 35 dan 39 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan
atau bahaya, atau pedang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Tuhan. Jadi bagaimana bisa mengatakan keselamatan itu hilang? Lalu bagaimana dengan fakta bahwa ada orang yang mengaku beragama Kristen, kemudian berganti agama atau keyakinan? Saya sudah katakan dari awal bahwa mereka bukan domba atau orang Kristen, tetapi mereka adalah kambing dan ilalang. Mereka hanya orang yang beragama Kristen. Makanya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-26 sebelum ayat 27 sampai 30 itu dikatakan oleh Yesus, "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Artinya mereka bukan domba-domba Kristus, tapi mereka adalah kambing. Mereka adalah ilalang. Dalam hal ini Rasul Paulus kembali katakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, terkutuklah Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kristus." Karena itu ketika ada yang berpandangan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus bisa hilang, maka dia bukan hanya mengatakan Yesus Kristus adalah pendusta, tetapi juga merupakan penghujatan kepada Allah Bapa yang telah menarik mereka datang kepada Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Mereka dari luar kelihatan orang Kristen, tetapi bagian dalam, yakni hati dan pikiran mereka, jahat dan busuk sebagaimana ungkapan Yesus. Di dalam Matius pasal 23 ayat 27 dikatakan, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilaburi putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Golongan ini jugalah yang berpandangan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan atau bukan firman Allah, tetapi berisi firman Allah. Nah, kita akan membahas ini dalam topik lainnya. Mereka inilah yang ingin menyimpangkan iman orang Kristen atau domba-domba atau orang-orang pilihan Allah di dalam Yesus Kristus tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 24 dan 25. "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Jadi keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu tidak akan pernah hilang dari seorang yang disebut sebagai orang Kristen atau domba Kristus atau gandum. Sebab yang memberinya bukan pendusta, tetapi apa yang keluar dari mulut Yesus adalah kebenaran. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan, "Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?" Karena itu,
Bertobatlah saudara-saudara yang mengatakan keselamatan dalam Yesus Kristus itu bisa hilang. Karena saudara sedang menghujat Yesus Kristus sebagai pribadi yang berdusta. Bertobatlah sebelum terlambat, saudara. Demikian saudara penjelasan singkat saya tentang Yesus Kristus adalah pendusta. Karena ada satu kelompok orang mengatakan bahwa keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus itu bisa hilang. Artinya ungkapan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 sampai 30 adalah sebuah dusta. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus di sana adalah kebenaran dan dia pasti menepatinya. Karena dia bukan manusia yang bisa berdusta. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, kiranya memberikan berkat bagi saudara. Tetapi juga jangan lupa untuk mendukung channel ini. Agar bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Silakan untuk like, kemudian subscribe, share kepada handetolan teman-teman saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Agar mereka juga mengetahui kebenaran ini. Dan komen di kolom komentar, karena saya dengan setia akan menjawab saudara. Bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Haleluya, shalom.